Hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Ini halal, ini haram. Jangan suka-suka begitu, Mat. Perhatikan baik-baik. Ini adalah agama, bukan agamamu, gitu. Jelas ya. Mulai malam hari ini haram bagi bangsa Indonesia perempuannya yang cantik-cantik ini untuk dinikahi kaum mereka. Haram bagi wanita-wanita Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah, kemudian sahabat UMF Spirit, Gus Bro dimanapun Anda berada. Saya dari awal agak lama ya vakum karena fokus dengan PR-PR di pesantren, kemudian PR-PR menata semuanya, manajemen organisasi dan semuanya. Tapi makin kesini saya tidak betah untuk diam. Artinya apa? Melihat adanya kekacauan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip bayaran ya, untuk mengacaukan Islam. Seperti contoh misalkan, saya mendengar ceramahnya Imaduddin Utsman. Maaf, sekali lagi maaf, karena sampai detik ini saya masih menyampaikan beliau seorang kiai. Akan tapi ketika dia sudah mulai dengan serta-merta barbar dan tidak teratur, artinya kurang ajar dengan apa yang sudah menjadi opini yang diangkat dari hawa nafsunya sendiri, saya sudah tidak boleh menghormati orang-orang seperti itu. Ya mohon maaf. Contoh misalkan, dia suka-suka membuat hukum halal haram orang laki-laki atau orang perempuan menikah dengan orang keturunan Bani Alawi dan lain sebagainya. Haramnya dari mana? Illatut tahrim dalam persoalan mengharam dan menghalalkan itu harus ada jelas ya. Tidak serta-merta suka-suka. Agama ini bukan agamamu gitu loh. Agama ini bukan agama mamamu. Agama ini bukan agama kakekmu gitu loh. Jadi ini agama Allah dan Rasulnya. Perhatikan baik-baik. Jadi ini persoalan yang harus kita angkat kepada publik supaya orang awam tidak terkecoh dengan istilah surban yang begitu mentereng, kemudian istilah-istilahnya sebagai seorang kiai, sampai kemudian digelari sebagai mujaddid oleh Kiai Mustamar. Nah, ini adalah penipuan-penipuan yang berkedok agama. Baik, saya akan langsung saja mereaksi dan akan meluruskan sedikit tentang apa yang diajarkan oleh si Imad ini. Jelas-jelas 180 derajat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi, baik dalam akhlak maupun secara syariat. Dalam akhlak misalkan, coba kita lihat, kita dengarkan bersama-sama. Jika kalian menunjukkan ketakziman pada orang yang tidak menghormati kalian, itu bukan akhlakul karimah, tapi itu adalah kerendahan dan kehinaan. Maka gaungkan hari ini, walau kita diajari akhlak yang baik oleh ayah ibu kita sejak kecil, untuk setiap ada orang yang lebih tua dari kita mencium tangannya. Untuk kaum-kaum seperti mereka, mari kita galakkan haram mencium tangan mereka mulai malam hari ini. Haram mencium tangan mereka mulai hari ini. Haram mencium tangan mereka mulai hari ini. Ini satu. Jadi ketika kalian menghormati orang-orang yang tidak menghormati kalian, itu bukan akhlakul karimah, tapi itu kehinaan. Naudzubillah summa naudzubillah kalau misalkan kita ikut ajaran yang menyesatkan hal ini. Sebenarnya di dalam Islam kita diajarkan luar biasa jauh. Ajaran Islam yaitu ketika orang lain berlaku jahat kepada kita, kita harus kalau misalkan mau membalas, ya balas sesuai lah dengan kejahatannya. Tapi kalau misalkan mau bersabar, mau memaafkan, ya itu lebih baik. Itu satu. Nah, dalam Islam, ketika orang lain berlaku baik kepada kita, maka kita memberikan penghormatan yang terbaik, lebih baik dari itu semuanya. Atau minimal yang sama. Ya, perhatikan ya perbedaannya. Kalau orang lain melakukan kejelekan kepada kita jangan membalas kalau bisa. Ya, kalaupun terpaksa balas ya jangan berlebihan.
Tapi kalau orang lain menghormati kita, berbuat baik kepada kita, kita harus membalas kalau bisa sedemikian rupa lebih daripada apa yang dilakukan mereka, kebaikan mereka kepada kita. Tapi kalau misalnya kita tidak mampu untuk membalasnya, ya minimal kita membalas dengan hal yang sama. Di dalam satu ayat Al-Quran disampaikan bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau misalkan kalian dihormati dengan satu penghormatan, maka berikan dia bi ahsana, ya, bi ahsana minha, yang lebih baik atau paling tidak sama dengan hal itu. Ini akhlak yang diajarkan oleh Islam, bukan diajarkan oleh iman. Kemudian dalam satu riwayat kita diingatkan pada suatu ketika pada perang Uhud, di mana pamanda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Hamzah kemudian dimusil, dicincang ya oleh orang-orang kafir. Begitu sakit, tidak ada yang lebih sakit dari itu yang dirasakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, saking marahnya, andaikan Rasulullah bisa pada suatu ketika, suatu waktu selanjutnya, Rasul akan membunuh, mencincang 30 lipat daripada apa yang dilakukan oleh orang kafir kepada sang paman. Ini di dalam satu penyebab turunnya ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan kamu membalas, ya balas ya, jangan berlebihan, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Tapi ketika Allah menawarkan jauh lebih baik dari itu, wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Tapi kalau misalkan kamu mau bersabar, itu lebih bagus. Jangan merasa memberikan dendam di dalam hatinya. Ini ajaran Islam, bukan ajaran iman. Ini adalah satu gambaran yang dilakukan langsung oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam ajaran kita, dalam ajaran Islam untuk berakhlakul karimah. Apakah orang yang jahat kepada kita, orang yang khianat kepada kita, kita harus membalasnya dengan khianat? Tidak. Orang yang berbuat khianat kepada kita, kita harus tetap berbuat baik kepada mereka. Apalagi persoalan Ba'alawi misalkan, ketimpangan, kecemburuan sosial disampaikan oleh Imaduddin Utsman ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Addil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka." Nabi menyampaikan, ketika kamu diberikan amanah, kamu dipercaya, kamu dibaiki oleh orang, kamu baik kepada orang itu. Sampaikan amanah itu. Jaga amanah itu. Kepercayaan orang dijaga. Wa la takhun man khanaka, dan jangan sampai kamu berkhianat kepada orang yang telah mengkhianatimu. Subhanallah. Ini ajaran Islam, bukan ajaran yang seperti disampaikan oleh Imaduddin Utsman. Jadi, sekali lagi, dia bukan kiai. 180 derajat ajarannya tidak sama, bertentangan dengan Islam. Dalam hal ini saja, dan banyak hal yang disampaikan oleh si Imad ini. Apalagi, contoh misalkan, dia dikit-dikit langsung memberikan haram, haram, haram. Seenaknya saja. Di mana dia tahu, dari mana dia dasarnya, di mana dia mendapatkan ilat-ilat keharamannya. Jadi illatut tahrimnya di mana? Mengharamkan orang, perempuan menerima lamaran atau dizuwaj atau dinikahi oleh orang Arab atau Bani Alawi. Haramnya dari mana? Ini bikin-bikin agama ini. At-tahrif di dalam literatur dan syariat Islam. Ini parah ini. Maka disampaikan di dalam satu ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib. Jangan berdusta dalam persoalan agama dengan lisan-lisanmu. Hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Ini halal, ini haram. Jangan suka-suka begitu, Mat. Perhatikan baik-baik. Ini adalah agama, bukan agamamu, gitu loh. Jelas ya. Dan dalam satu kesempatan baginda Rasulullah SAW mengatakan, bersabda bahwa al-halalu ma ahallallahu fi kitabih. Halal itu apa yang sudah Allah halalkan di dalam kitabnya. Wal haramu ma haramallahu fi kitabih. Haram itu apa yang sudah Allah haramkan di dalam kitabnya. Kalau tidak ada di dalam kitabnya ini halal, ini haram, pertimbangannya, entah itu ijma' qiyasnya dan lain sebagainya, ya sudah, jangan suka-suka, jangan berani-berani ngarang seperti itu, Mat, gitu loh. Ini persoalan yang harus kita angkat kepada publik supaya tidak semakin merajalela si Imad ini. Dari sini kita akan menyampaikan kepada Anda bahwa ayo kita beragama dengan baik, dengan cara kita menelaah keilmuannya, dengan cara kita mengambil sari-sari intisari daripada keilmuan-keilmuan kalam-kalam di dalam agama. Maka sekali lagi,
jaga diri Anda, jaga akidah Anda, jaga dari prongrong provokator yang semacam Imad dan gerombolannya dan kelompok-kelompoknya ini. Anda harus betul-betul jaga itu iman, jangan sampai Anda merasa ragu dan kemudian akhirnya su'ul khotimah, naudzubillah summa naudzubillah. Ini yang harus kita sampaikan, bahwa kita jelaskan, kita tegaskan bahwa sampai detik ini saya tidak mengangkat dari kemarin-kemarinnya karena saya fokus PR di pondok luar biasa seabrek. Sepulang saya dari penjara, Masya Allah luar biasa. Dan ini adalah PR yang harus kita kedepankan, yaitu menjaga keilmuan, menjaga akhlakul karimah, dan menjaga dakwah pendidikan untuk anak-anak masa depan, anak-anak kita semuanya, untuk memimpin di mana negeri kita sedang krisis kepemimpinan yang amanah, yang ideal secara keislaman. Mohon doanya dan mohon dukungannya supaya kita bersama-sama bisa menjaga negeri ini menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mereka katakan laki-laki bangsa Indonesia tidak pantas untuk mengawini anak-anak mereka, malam hari ini kita katakan, mulai malam hari ini haram bagi bangsa Indonesia perempuannya yang cantik-cantik ini untuk dinikahi kaum mereka. Haram bagi wanita-wanita Indonesia menikah dengan mereka. Haram bagi ayah-ayah bangsa Indonesia untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan kaum-kaum mereka yang rasis.